dari kampus Universitas Trikuja di Cikeas, Pak. Ini dari prodi manajemen. Ingin sedikit mengulas tentang usaha Bapak ini. Namanya Seafood Tumpah Bang Jalon. Perjalanan seafood ini ya, kita mulai dari kaki lima, jadi berkembang sampai memiliki 13 cabang. Yang mana 13 cabang ini itu kita sistemnya franchise ya. Jadi yang asli utuh punya kita itu ada 3 ya. Yang satu di Cilengsi, satu lagi di Gria, satu lagi di Rempoa. Awal dari itu ya dari kaki lima itu pada awal dasarnya. Terus perkembangannya saat ini ya itu yang sampai saat ini bisa berkembang seperti itu ya faktor daripada suatu ya, gencarnya kita di media massa ya, medsos ya, kalau gencar itu. Terus kita juga masyarakat pelayan ini mungkin lain daripada yang lain ya. Kalau ini kan kita punya rasa khas sendiri ya, itu yang paling dominan itu ya adalah saus padang ya. Ada asam manis, ada saus tiram, ada lada hitam ya. Kita juga ada makanan pendamping ya selain ini ya, seperti ada nugget, ada cemilannya, ada dimsum, terus ada kentang, terus ada yang terbaru juga ada ikan bakar ya, ikan bakar itu sesuaikan dengan rasa lah. Iya. Ya. Jadi itu ada kesan kenapa dinamakan makanan tumpah, karena ditumpahkan di meja gitu. Instan begitu aja ya. Iya. Boleh tahu Pak target pasar utama Bapak tadi ya sama strategi untuk pertimbangan target pasar kita itu ya masyarakat menengah ke atas ya, pasarnya ya. Tapi ya kita tidak menuntut kemungkinan untuk yang menengah ke bawah juga, sama kita kan ada pembagian daripada harga kan gitu yang bisa kita nikmatin. Kalau dilihat harganya sih cukup murah ya, saya bilang kalau dibanding yang lainnya. Kita lihat rasa daripada intinya. Jadi orang itu sudah mencoba rasanya lain kayaknya belum ada yang seperti itu. Nah, di sekitar sini ya, yang saya tahu ya belum ada. Jadi ya strategi kita ya kita selalu jaga kualitas produknya, ya, pelayanan ya. Pada intinya yang motor terdepan di bagian kita itu adalah pelayanan ya, waitressnya ya. Jadi mampu melayani dengan baik gitu loh ya, ramah tamah, senyum ya gitu. Itu yang harus kita jaga sebenarnya intinya. Kenapa? Kalau konsumen datang dapat makanan yang bagus, dapat pelayanan yang bagus, ya pasti dia akan datang kembali. Kualitas rasa juga ya. Iya. Terus juga fasilitasnya terutama untuk parkir ya. Kita memang sediakan parkir yang sudah cukup ini ya. Itu pun kadang itu nggak muat ya. Sampai di luar itu kalau Sabtu Minggu terus terang aja saya bilang itu di luar di parkirnya jadi parkiran mobil parkirnya di jalan. Jadi kita mengantisipasi konsumen bagaimana supaya datang nggak kecewa, dapat tempat duduk dan dapat menikmati apa yang dia inginkan gitu loh. Kadang kan juga yang harus cepat ya, mereka nggak menunggu lama itu apa namanya untuk kita. Mungkin untuk kita kayak gini kan makan bareng biar seneng kan gitu. Maksudnya makan beramai-ramai sama teman-teman gitu. Di sini ya bilangan gitu. Terus di sini juga waktu menunggunya kalau Jumat Sabtu Minggu itu live musik kita di sini. Iya, Jumat Sabtu Minggu live musik itu mulai dari jam 8. Ya mau nyanyi ya silakan request ya kan. Di samping itu juga di sini kita
melayani apa namanya? Kalau ada yang ulang tahun ya, reservasi ulang tahun. Nah, itu kita di sini kita layani dan kita kasih surprise sama mereka ya kan. Ada tim Korea tim Korea itu kita tetap layani. Ada ruang VIP juga Pak ya, yang ber-AC. VIP juga ada di atas AC ya. ya. Itu kalau untuk mau keluarga ya kan. Adem. Mamanya mau meeting ya, itu dia bisa di atas. Syarat itu cuma 400.000 aja di atas. Iya. VIP. Jadi itu 400.000 udah 10 orang deh. All in ya. Iya. Pak, Bapak bisa jelasin sedikit ya Pak, gimana sih alur produksinya dari mulai dapetin barangnya sampai turun ke konsumen? Kalau barang tuh yang kita datang dari mana, Morangke. Iya, Sama juga ada dari Jawa. Kadang ada kita kalau barang sini sulit, kita Jauh dari juga. Jawa ya. Jauh ya. Nah, Pengiriman. jadi dikirim itu pakai bus ya. Hah? Terus kita ngambil terminal gitu. Oh, bus bukan truk ya, kantor. Bukan Bus, bus, ya? bus itu yang kalau kita emergency ya seperti itu, kalau kita sini nggak ada dapat ya, itu kita ngambil dari luar. Ini biasanya sih dari Morangke yang banyak ya, Morangke. Nah, sana barang-barang ya. Itu di sana kita bahan mentah baku ya, masih karungan itu masuk ke gudang. Nah, kita ada gudangnya sendiri. Terus di situ disortir, ya kita sortir barang tersebut, yang dipilah. Ya, kalau nggak bagus, asingkan gitu kan. Jadi kita beli yang fresh barang tersebut. Ya, jadi nggak asal terima barang itu aja ya kan. Ada orang ini yang kan banyak orang juga hidupnya di lumpur ya kan. Iya. Kita tahu sendiri ya kan. Tapi itu di lumpur. Jadi di situ sudah ini dipisah, kita olah jadi bahan setengah jadi. Sama jadi. Iya, gitu kan. Jadi setengah jadi dari gudang baru masuk ke toko sini. Oh. Ya, ke lapak gitu. Di freezer ya. Ya, ini harus dingin. Harus dingin. Harus dingin. Jadi di sana diproses dulu, udah diproses, udah dibumbu. Ya, ini kan pakai bumbu juga di sana kita ituin dari gudang, udah dibumbuin itu langsung kita packing, ya, baru masuk ke ruang pendingin. Besoknya langsung distribusi ke lapak ya. Mari. Nah, di sini baru kita olah kembali, kita masak lagi, campur dengan sausnya. Gitu loh. Baik, selanjutnya di sini kira-kira ada berapa karyawan yang bantu usaha Bapak dan gimana juga caranya untuk mengatur pembagian tugas biar timnya kerjanya maksimal. Kita di sini ada 41 karyawan ya. Itu terbagi dari 2 shift. Nah, bagi yang ada masuk shift pagi itu masuk jam 9 sampai dengan nanti jam 5. Untuk yang masuk siang jam 2 sampai dengan jam 10 malam itu tutup close ya. Jadi di sini kita ada sistemnya, ada pembagian tugas-tugasnya masing-masing. Kalau yang di cook ya di cook, kalau yang di bar, di waiter, kasir gitu loh. Dan di sini juga masing-masing dari sektor-sektor tersebut ada yang bertanggung jawab, ada leadernya gitu. Ya, jadi ada yang ngawasin produk tersebut. Enggak kita sembarangan langsung lepas begitu enggak. Nah, nanti kontrol kita yang ini ya berabe ya. Bagian tugas-tugas mereka masing-masing, kita bagi tugasnya. Yang di cook siapa, ya kan? Terus yang masak nasi siapa, yang cuci piring siapa, ya. Terus yang bikin ada kapasitasnya masing-masing semua, ada leadernya, ada yang ngawasi dan ada juga standarisasinya. Jadi nggak kita masang-masang gitu enggak, kita ada standarisasinya. Jadi mereka bekerja ya, dalam 1 minggu itu libur sehari, sehari libur, minggu libur sehari, masing bergantian begitu loh, nggak sekalian semua. Jadi kita
Jadi kita bisa mengatur posisi, jangan sampai kekurangan orang. Kita harus overtime kan, yang bertugas di situ. Ya. Gitu. Namanya masuk pagi ya masuk malam, siang ya, Iya. nggak berhalangan. Otomatis kita yang masuk pagi kita tarik untuk masuk malam dilemburkan. Gitu. Lanjut ya. Kalau masuk paginya nggak datang, saya harus siap-siap polling. Siap. Jadi nggak dadakan. Nah, ini nggak masuk nih. Saya telepon nih yang bagian itunya, saya suruh masuk. Gitu. Jadi jangan sampai nggak ada orang. Takut beda ahli. Iya, keahliannya berbeda-beda. Untuk yang terakhir Pak, kalau soal keuangan, kalau boleh tahu nggak Bapak tuh dulu awalnya modalnya dari mana, sama punya cara khusus nggak untuk mengatur arus kas supaya usaha tetap stabil dan untung? Kan dasarnya kan dari awal ya. Dari awal dulu yang kita dari kaki lima, terus berjalan sampai seperti ini. Jadi masalah keuangan itu ada yang ngatur, kita sendiri juga harus ngatur. Kita harus bisa memanage keuangan kita sampai di mana supaya usaha itu tetap berjalan. Modalnya bukan kecil ini. Iya. Modal aset aja 9M. Wow, amazing. 9M. Bukan kecil ya, termasuk lahan tanahnya. Tahu lah pasaran tanah kunci berapa ya kan. Belum sewa lahannya ya, Pak ya. Jadi pada intinya saya selaku manajer di sini ya harus bisa memanage sebaik mungkin bagaimana supaya Cash cash flow-nya itu tidak tidak berantakan gitu loh. Hanya harus tetap berjalan gitu. Ya kita punya masalah manajemen tuh sudah tahu. Enggak kita jor-joran enggak, dan juga kita punya prediksi ya, berarti istilahnya hari ini kira-kira pemakaian berapa ya, kita punya budget untuk hari ini berapa ya kan? Dan habis itu kalau budget sudah ditentukan itu jangan sampai meleset dari target ini tuh, jangan sampai kita kekurangan jam sekian tidak putus. Ya, itu yang kita jaga.